Masih dengan buku 5 menit saja, karya John Rinaldi. Bagian 31. Kotak sepatu. Henry dan Martha sudah menikah lebih dari 40 tahun. Kini usia Henry 72 tahun dan istrinya Martha 68 tahun. Selama hidup berumah tangga, keduanya tidak pernah menyimpan rahasia, kecuali sebuah kotak sepatu yang disimpan oleh Martha di dalam lemari pakaiannya. Martha berpesan kepada suaminya agar tidak membuka atau menanyakan tentang barang itu kepadanya. Suatu hari, Martha sakit keras. Berbagai upaya dilakukan oleh Henry dan anak-anak mereka untuk menyembuhkan Martha, tetapi tak pernah berhasil. Dokter pun angkat tangan dengan penyakit Martha, mengingat usia Martha yang sudah tua. Tidak mungkin dokter melakukan tindakan-tindakan medis seperti yang biasa dilakukan pada penderita biasa. Saat berbaring di tempat tidur, Martha berkata lirih kepada suaminya, "Tolong ambilkan kotak sepatu di lemari pakaian." Henry mengambil kotak sepatu itu, lalu memberikannya kepada sang istri. Rupanya Martha sadar bahwa inilah saat yang tepat untuk membuka rahasia di dalam kotak sepatu itu. "Bukalah," ujar Martha kepada suaminya. Perlahan-lahan Henry membuka penutup kotak itu. Henry mendapati ada 2 boneka rajut dan setumpuk uang senilai hampir 10 juta. Henry lalu menanyakan kepada istrinya tentang kedua benda itu. "Setelah kita menikah, ada sebuah rahasia perkawinan yang dituturkan nenekku," Martha bercerita. "Nenekku berpesan, jangan sekali-kali membentak atau berteriak kepada suamimu. Jika suatu saat saya marah kepadamu, saya harus tetap diam dan merajut sebuah boneka." Hanya bisa terdiam saat mendengar cerita istrinya, Henry, sang suami, dan air mata pun mulai bercucuran di pipinya. "Sayang, lalu bagaimana dengan uang 10 juta ini?" tanya Henry kepada Martha. "Dari mana engkau mendapatkan uang sebanyak ini?" Martha menyahut, "Oh, itu adalah uang hasil penjualan dari boneka-boneka yang pernah saya buat." Voicebook, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah api amarah dapat menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk. Rumus umum tersebut berlaku bagi umumnya manusia, tapi rumus itu tidak berlaku bagi orang-orang yang mampu mengubah api amarah menjadi energi besar guna menghasilkan sesuatu yang bernilai. Martha mampu mengubah letupan emosinya menjadi energi produktif guna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupannya. Mulai hari ini, perhatikan diri kita. Dalam kondisi normal, apa hal bermanfaat yang bisa kita hasilkan? Kerjakan hal yang positif saat amarah mulai menyambangi perasaan. Jadikan ia sebagai kekuatan besar yang memampukan kita menjadi lebih produktif, bahkan dibandingkan dalam keadaan normal. Bagian 32. Tentang perpisahan. Suatu hari, seorang pemuda berkata kepada gurunya, "Tolong ceritakan kepadaku tentang perpisahan." Mendengar permintaan tersebut, sang guru tersenyum. Lalu ia duduk meletakkan tongkatnya dan menghela napas. Dengan bijaksana ia mulai bercerita. Perpisahan merupakan awal bagi sesuatu yang baru, seperti Raja Wali saat meninggalkan anak-anaknya.
seperti ular yang membuang kulit luarnya di musim panas, pun seperti letupan dalam buih. Setiap hentakan perpisahan selalu melahirkan pencerahan yang akan terbukti dalam waktu selanjutnya. Tidak perlu benci, dendam, dan pembalasan. Seperti air yang selalu mengalir ke bawah, perpisahan adalah alami. Meninggalkan dan ditinggalkan merupakan bagian dari kehidupan. Kelak, setiap orang akan meninggalkanmu, atau justru kamu yang akan meninggalkan mereka. Tidak ada kebersamaan yang abadi. Bumi selalu berputar. Pagi selalu hadir sebagai titik pisah antara malam dan siang. Seperti anak panah yang melesat dari busurnya, lalu berlari menuju sasaran. Dan busur pun kembali bersiap menjadi pelontar bagi anak panah yang lain. Itulah proses, itulah roda, dan itulah waktu. Perpisahan pasti berbekas. Setiap sayatnya merupakan hasil dari pisau-pisau kehidupan yang mengukir setiap jengkal tubuh. Terima dan resapi, karena kelak akan dijumpai bahwa setiap lembar hati telah menjadi lebih indah dari sebelumnya. Bukankah benang sari harus meninggalkan tangkainya, lalu memeluk erat titik bunga agar menjadi buah? Setelah beberapa waktu meresapi kata-kata gurunya, aura cerah memancar dari wajah anak muda itu. Ia pun undur diri dan mulai melangkah melanjutkan hidupnya. Voice Book. Pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini. Ya, tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Seluruhnya akan berubah. Bila ada awal, pasti ada akhir. Bila ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Demikianlah perputarannya, dan itu akan terus berlanjut. Saat ini kita sedang berada dalam lingkaran tersebut. Apapun yang saat ini kita alami, semuanya akan berubah. Perubahan itu akan membawa kita kepada satu keadaan baru yang tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Berjalanlah sesuai dengan iramanya. Niscaya kita akan menemukan bahwa demikianlah cara menjalani hidup yang sesungguhnya. Bagian 33. Es krim. Suatu hari, seorang anak kecil masuk ke sebuah restoran terkenal. Dengan langkah riang dan berlari-lari kecil, ia duduk di salah satu bangku kosong. Ramai sekali, gumamnya. Kemudian si anak kecil itu mengangkat tangannya, memanggil salah satu pelayan restoran. Seorang pelayan perempuan datang menghampirinya dengan membawa buku menu makanan. "Mau pesan apa, Dek?" tanya si pelayan. "Berapa harga satu porsi es krim bertabur stroberi dan coklat itu?" Anak tersebut balik bertanya sambil menunjuk salah satu gambar yang terpampang di pojok restoran. $2, jawab si pelayan dengan ramah. Lalu si anak kecil itu memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan beberapa keping uang receh dan menghitungnya. "Kalau es krimnya tanpa stroberi dan coklat, berapa?" tanya lagi. $1, jawab pelayan itu dengan sedikit merasa aneh. Kemudian anak itu memasukkan tangannya ke saku yang lain. Ia mengeluarkan recehan lagi dan menghitungnya. "Kalau es krimnya tanpa stroberi dan coklat dan hanya separuh porsi saja, berapa?" $0,5, jawab pelayan itu agak ketus. "Baik, saya pesan itu aja," kata si anak. Pelayan itu segera kembali ke dapur. Lalu ia kembali ke meja si anak sambil membawa pesanannya. Anak itu pun segera memakan es krim tersebut dengan lahap. Setelah es krim selesai dimakan, pelayan itu kembali menemui anak kecil tersebut.
sambil membawa nota pembayaran. Semua $0,5, kata sang pelayan sambil menyodorkan nota kepada si anak. Si anak lalu mengeluarkan semua uang receh miliknya dan memberikannya kepada pelayan. Ini $0,5, katanya. Kemudian tangan anak itu merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan selembar uang $10. Dan ini tips untuk kamu, katanya sambil menyerahkan $10 itu kepada si pelayan. Boys Bu, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini, memang manusia seringkali hanya melihat sesuatu dari sisi luarnya. Bahkan bisa jadi kita sendiri telah berulang kali mengalaminya. Kesibukan dan keruwetan kejadian sehari-hari bisa membuat seseorang lupa untuk melihat lebih dalam orang-orang yang ada di sekitarnya. Akibatnya, seseorang yang mengenakan jas tak jarang menganggap remeh orang-orang yang hanya menggunakan kaos. Cerita tersebut mengingatkan kita bahwa sesuatu yang berharga kadang muncul dari hal-hal yang biasa-biasa saja. Rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Mata manusialah yang terkadang terlalu sempit untuk dapat melihat spektrum kepribadian seseorang. Maka janganlah menganggap remeh siapapun yang ada di hadapan kita, karena boleh jadi Tuhan mengirimkan kebaikannya melalui tangan orang-orang yang kita remehkan itu. Bagian 34. Karena hidup itu terlalu singkat. Seorang anak muda yang baru saja bermain di luar kota hendak pulang ke tempat asalnya. Namun sayang, angkutan umum sudah habis, sehingga ia kesulitan untuk pulang. Maka ia memutuskan untuk menginap di rumah yang ditemuinya. "Pak, bolehkah saya menginap di sini?" tanya anak muda itu kepada pemilik rumah. "Tidak boleh. Memang kamu pikir rumah ini hotel?" jawab pemilik rumah itu dengan ketus. "Memang rumah ini dulu dibangun oleh siapa?" balas si anak muda. "Oleh kakek buyut saya," jawab pemilik rumah itu. "Lalu kakek buyut bapak sekarang di mana?" tanya anak muda itu tidak mau kalah. "Kakek buyut saya meninggal 40 tahun yang lalu. Kemudian rumah ini ditinggal anaknya, yaitu kakek saya. Sesudah kakek saya meninggal, bapak dan ibu saya tinggal di sini. Tetapi 3 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Lalu saya dan istri memutuskan untuk pindah ke sini guna menemani ibu. Mungkin kelak saya akan mewariskan rumah ini kepada salah satu anak saya," cerita si pemilik rumah dengan panjang lebar. "Lalu mengapa bapak tidak mau menyebut rumah ini sebagai hotel?" tanya si anak muda. "Bukankah penghuni rumah ini selalu berganti, datang dan pergi? Lalu apa bedanya dengan sebuah penginapan?" Boys Bu, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini, ya itulah kehidupan. Siapapun tahu bahwa hidup merupakan sebuah proses yang sangat singkat. Penghuni bumi selalu berganti dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Orang hidup hanya sekedar mampir minum. Demikianlah ungkapan sebuah kata bijak. Seperti halnya seorang yang tengah melakukan perjalanan panjang, ia akan berhenti sejenak untuk minum sebelum melanjutkan langkahnya. Saat berhenti minum, itulah kehidupan ini. Dan sebentar lagi, langkah ini akan mengayun menuju tahap berikutnya. Maka bersiap-siaplah. Bagian 35. Pensil. Pada masa lampau, pensil dibuat secara manual, yakni tidak menggunakan mesin-mesin canggih seperti sekarang.
Sebelum merakit pensil, seorang tukang pensil memilih kayu kecil yang benar-benar lurus dengan ukuran yang sesuai. Setelah itu, ia membelah kayu menjadi dua tepat di tengah. Di tengah-tengah belahan kayu tersebut dipasang batang grafit. Sepasang kayu tersebut diolesi lem, lalu dikatupkan kembali. Proses itu yang dilakukan oleh Charles. Charles adalah seorang tukang pensil yang cukup terkenal. Memang, tidak banyak orang yang bisa membaca dan menulis saat itu. Hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan jasa Charles, yakni kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Sehingga kedudukan pembuat pensil di mata masyarakat waktu itu pun juga cukup terpandang. Namun, ada yang unik dari Charles. Sebelum membungkus pensil buatannya, Charles selalu berkata-kata terlebih dahulu kepada pensil buatannya. Ada 5 hal yang wajib kamu ketahui agar menjadi pensil yang sempurna. Pertama, ingatlah bahwa kalian hanya bisa menghasilkan tulisan yang indah jika ada tangan yang menuntun kalian. Kedua, setiap hendak dipakai, kalian akan diraut dan dikikir. Ini merupakan proses yang sangat menyakitkan. Hanya itu satu-satunya cara agar kalian bisa selalu tajam, sempurna, dan layak digunakan. Ketiga, jangan takut berbuat salah, karena kalian bisa memperbaikinya sekalipun tidak bisa menghapusnya. Keempat, bagian terpenting pensil terletak di dalam diri kalian, yaitu batang grafit untuk menulis. Kelima, mungkin kalian tidak digunakan hanya untuk menulis. Ada kalanya di tembok, kanvas, atau di tempat-tempat lain yang tidak seharusnya. Tetapi tetaplah setia untuk menggoreskan grafitmu, karena tugasmu hanyalah menulis. Tidak peduli dimanapun kamu akan ditugaskan. Voice book. Pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, manusia hanya akan bisa menghasilkan karya yang indah jika manusia tersebut membiarkan tangan Tuhan mengendalikannya. Kedua, manusia akan selalu bertemu dengan berbagai masalah, tetapi harus diakui bahwa masalah-masalah tersebut akan membuat manusia semakin tumbuh dan sempurna. Ketiga, setiap manusia bisa berbuat salah. Oleh karena itu, setiap manusia pun mampu memperbaiki kesalahannya itu, meskipun tak mungkin untuk menghapusnya. Keempat, keindahan manusia justru terletak pada bagian dalamnya, bukan pada sisi luarnya. Kelima, ada kalanya manusia merasa berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Tetapi manusia harus tetap setia dengan peran dan tugasnya di tempat-tempat tersebut, karena Tuhan memiliki rencana tersendiri. Kenapa kita dibiarkan berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya?